kena 30 menit. Jadi bisa pakai salah satu saja ya kira-kira itu ya. Bisa, Kak. Untuk laporannya Benar, itu. Kak. Nah, benar. Jadi sebenarnya Ya. 30 menit itu Kak yang penting runtun. Nah, Iya, ya. runtun ado galau. Ya makasih Kak. Oke, kita mulai Kakak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kakak-kakak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu sehat selalu. Di sini kita bertemu kembali di sesi sinkronus ke-8. Di mana materi kita pada hari ini yakni pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, Kakak-kakak di sini lebih kepada lesson plan atau modul ajar. Jadi di sini kita akan belajar terkait penyusunan modul ajar ya Kakak, baik bersama saya dan kelompok nantinya. Serta pastinya Kakak-kakak di sini sudah ada RPP, pasti sudah, tidak mungkin tidak. Nah di sini akan kita bahas satu persatu, mungkin RPP-nya Kak Bambang, atau Kak Abdi, atau Kak Tini, Kak Rangga, atau Kak Siska, atau Kak Edi, atau Kak Akli. Baik, mohon izin Kakak untuk share screen. Apakah sudah masuk Kak? Oke. Baik Kakak-kakak, adapun kesepakatan bersama kita pada hari ini yakni menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, serta gangguan teknis adalah hal wajar. Adapun tujuan dari capaian umum modul ini, yakni guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Capaian khususnya, yakni guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan model backward design atau alur mundur. Agenda kita sesi ini yakni langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Nah, di sini kakak pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, pembelajaran 1 perencanaan pembelajaran PJOK, elaborasi isi 1 JP asinkron, kuatkan pemahaman 2 JP tatap maya, lakukan 1 JP asinkron selanjutnya yakni refleksi. Peserta mengelaborasikan langkah-langkah pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran, pendekatan asesmen pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran. Peserta mengunggah RPP atau modul yang dimiliki atau yang disusun di LMS. Fasilitator membantu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki maupun yang baru disusun. Diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Selanjutnya, peserta mengembangkan dan memperbaiki RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design. Peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Tatap maya 2 JP, 1 menjawab 3 pertanyaan kunci, 2 melakukan diskusi kelompok, ketiga melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar. Nah, di sini kakak-kakak saya akan mengajar. Banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan di dalam
merencanakan pembelajaran. Nah, di sini kakak-kakak saya mohon untuk kakak-kakak semua silakan ketik atau ditulis di room chat terkait pertanyaan tersebut. Jadi ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, silakan kakak-kakak apa saja itu silakan tulis di kolom chat. Jadi maksudnya dalam hal ini kakak di dalam lesson plan itu modul ajar atau RPP itu ada 3 poin penting. Nah itu maksudnya. Saya contohkan yang kurang penting, yakni sarana prasarana, bahan ajar itu tidak termasuk di dalam 3 komponen utama, tapi dia masuk di dalam komponen kedua atau cadangan. Bukan berarti nggak perlu kak, beda lagi kak pemahamannya. Namun di dalam lesson plan itu ada 3. Oke, KRA apa ini? Tujuan pembelajaran, asesmen, alokasi waktu. Oke. Kak Edi Iswan, tujuan pembelajaran asesmen strategi. Kak Akpi, tujuan pembelajaran model metode. Ayo, yang belum 3 saja. Yang poin penting utama dalam pembelajaran. Tadi sebenarnya sudah saya sebutkan kak, yang Kak Abdi sama Kak Tini tanya tadi nah. Itu sudah masuk sebenarnya kak. Sudah saya kasih tahu itu. Saat Kak Abdi dan Kak Tini tanya tadi. Sama Kak Rangga yang ngajar di mana tadi? Di sawah kalau nggak salah tadi. Kak Abdi tujuan pembelajaran. Kak Tini tujuan pembelajaran. Kak Bambang pembukaan inti asesmen. Baik, terima kasih kakak-kakak. Coba di sini saya mau minta ke Kak Era saja yang awal dia, lebih gercep. Silakan Kak Era. Apa saja Kak? 3 komponen utama Kak. Baik, terima kasih Kak Angga. Mohon izin kalau salah menjawab nanti. Di sini saya menjawab tujuan pembelajaran, kemudian asesmen dan alokasi waktu. Jadi dalam merancang pembelajaran yang perlu kita pertimbangkan yang pertama adalah tujuan yang ingin kita capai. Jadi apa yang ingin kita capai dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Kemudian bagaimana cara mengukur ketercapaian tersebut, yaitu dengan cara asesmen apa yang akan kita gunakan. Kemudian alokasi waktu, berapa waktu yang menjadi pertimbangan, berapa waktu yang kita butuhkan untuk melaksanakan pembelajaran tersebut sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali elaborasi dari Kak Era. Nah, di sini saya akan memberikan kesempatan kepada satu peserta yang ingin mengelaborasikan dari kakak-kakak. Adakah? Silakan raise hand dari kakak-kakak bertujuh.
Tidak ada? Oke. Nah, adapun komponen utamanya yakni Kakak ada tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, dan aktivitas pembelajaran. Nah, kalau kita relevansikan dari kakak-kakak yang nulis di room chat, ini Kak Era dulu yang pertama, tujuan asesmen alokasi waktu. Nah, ini dua nih. Langkah-langkahnya nggak ada. Terus tujuan asesmen strategi. Nah, sebenarnya Kak Edi Iswar ini benar. Saya paham terkait strategi itu sebenarnya strategi, metode, model itu sudah include ke langkah-langkah atau aktivitas pembelajaran. Nah, seperti yang disampaikan oleh Kak Akli, tujuan pembelajaran, model, dan metode. Nah, model metode ini sudah include sebenarnya ke aktivitas pembelajaran. Merumuskan tujuan, pembukaan, inti, asesmen, Kak Bambang, mantap. Kak Abdi, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, 3, evaluasi. Oke, evaluasi sama dengan asesmen. Metode itu sudah masuk ke dalam aktivitas pembelajaran. Saat ini melaksanakan kegiatan pembelajaran, 3, asesmen. Oke, luar biasa sekali. Nah, jadi yang pertama kakak-kakak, ini kita menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini runtun daripada capaian pembelajaran. Di mana telah saya analogikan kemarin terkait apa itu CP dan bagaimana menentukan tujuan pembelajaran. Sama dengan halnya capaian pembelajaran itu tujuan kita dari Musyawarah ke Palembang, nah itu CP. Kita berhenti di Indralaya, di Lahar, di Prabu Muli, di Indralaya. Nah, itu merupakan tujuan pembelajarannya, TP-nya. Nah, seperti itu kakak. Jadi jangan lupa kakak pada saat menyusun modul ajar, komponen utama dalam ini adalah tujuan asesmen aktivitas. Untuk sarana dan prasarana, bahan ajar, itu merupakan komponen pendukung. Bukan berarti tidak dimasukkan. Bagaimana dengan lampiran-lampiran? Lampiran-lampiran itu masuk di dalam bawah sekali Kak, nggak masuk di dalam komponen inti lampiran. Misalkan rubrik assessment. Nah, itu masuk di lampiran, bukan masuk di dalam komponen inti. Nanti kita bahas secara detail terkait modul ajar. Siapa itu yang Selanjutnya, nah, kakak-kakak terkait backward design ini alur mundur di mana kita yang pertama dalam penyusunan yakni menentukan tujuan pembelajaran yang turunan daripada CP. Dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Nah, jadi kakak-kakak mengapa di dalam penyusunan model backward design yang kedua ini asesmen? Di mana terkadang kita menyusun modul ajar itu yang pertama tujuan pembelajaran, kedua langkah-langkah atau aktivitas pembelajaran, yang terakhir adalah asesmen. Nah, mengapa kira-kira kakak-kakak setelah tujuan baru asesmen, baru aktivitas pembelajaran di dalam model backward design? Mungkin ada yang bisa mengelaborasikan, coba di sini Kak Abdi coba, silakan Kak. Mengapa tujuan di dalam backward design ini asesmen pembelajarannya di nomor 2 setelah tujuan? Biasanya kan kalau kita menyusun modul ajar itu asesmen itu di nomor 3 setelah langkah-langkah. Nah, seperti itu Kak. Ini kenapa nomor 2 di dalam backward design? Silakan Kak Abdi. Menurut Kak Abdi saja. Silakan Kak Abdi. Kira-kira menurut Kak Abdi apa? Oh, untuk yang lain dulu aja, Kak. Enggak apa-apa, Kak. Di sini Kak, enggak ada yang salah benar kok Kak, kita sama-sama belajar.
Iya, Kak. Masih mikir. Nah, kira-kira saja, Kak, menurut Kak Abdi, kenapa asesmen pembelajaran itu di nomor 2, bukan di nomor 3? Biasanya kan kita nyusun itu kan asesmen di nomor 3, setelah aktivitas pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Kak Abdi, Asesmen itu termasuk evaluasi ya. benar. Evaluasi, Kak, penilaian. Seharusnya kalau menurut saya itu malah di nomor 3 itu tuh. Malahan. Benar, Kak. Nah, Itu kalau kenapa di menurut saya, backward design ini nomor 2? kenapa malah berpindah ke nomor 2 ya? Iya, kayak gitu ya. Kenapa lah, Kak, menurut Kak Abdi, kira-kira? Soalnya asesmen itu sama saja dengan pencapaian siswa dalam mencapai tujuan. Bingung juga sih, kok bisa nomor 2 malahan. Coba lempar yang lain dulu, Pak. Masih bingung nih. Kenapa kok Masih bingung. bisa ke nomor 2 gitu loh. Oke, mungkin bisa dibantu oleh kakak-kakak yang lain. Kenapa? Nah, oke, silakan Kak Akli. Bang Akli ini lebih ini nih. Silakan Kak Akli. Izin masuk Kak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam 3 komponen yang Kak Angga tampilkan itu pertama tujuan pembelajaran, kedua asesmen pembelajaran, yang ketiga aktivitas pembelajaran. Nah, biasanya asesmen pembelajaran itu kan ada di nomor 3. Nah, kenapa sekarang ada di nomor 2? Mungkin flashback kembali yang pernah kita pelajari sebelumnya, ya. Pertama kita menentukan tujuan terlebih dahulu, kita mau kemana, arah pelajaran kita ini kemana tujuannya gitu. Nah kemudian kita lakukan dulu asesmen belajar ini, maksudnya seperti kita melakukan diagnostik dulu untuk mengetahui tingkat perkembangan anak itu. Nah kemudian setelah kita mengetahui tingkat perkembangan anak tadi, nah kita baru bisa melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan anak tadi. Mungkin begitu Kak Angga, sehemat pengetahuan saja. Terima kasih Angga. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Akli, mantap. Nah, jadi kakak-kakak, apa yang disampaikan oleh Kak Akli benar, namun di sini saya akan memberikan penguatan lagi. Yang pertama, kita menentukan tujuan. Yang kedua, asesmen dan aktivitas pembelajaran. Mengapa asesmen itu di nomor 2 setelah tujuan pembelajaran dan sebelum aktivitas pembelajaran? Benar apa yang disampaikan Kak Klin juga. Pertama, kita melakukan asesmen diagnostik, itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat menentukan rubrik kecocokan asesmen terhadap tujuan pembelajaran. Jadi kita ini kakak-kakak menyusun rubrik asesmen tersebut melalui kecocokan daripada tujuan pembelajaran. Seperti itu kakak-kakak. Baik kakak-kakak, tunda dulu sebentar kakak, ada azan, nanti kita lanjut lagi.
Baik kakak, kita lanjutkan. Nah, jadi kakak, mengapa asesmen pembelajaran itu diletakkan setelah tujuan pembelajaran? Itu karena kita harus menyesuaikan rubrik asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita susun. Nah, baru kita dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran. Nah, seperti itu kakak. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait backward design kakak? Oke, bungkus. Selanjutnya, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan dengan apa yang kita ajarkan. Mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Nah, kakak, yang pertama tujuan pembelajaran, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Perlu diketahui kakak, terkait penyusunan tujuan pembelajaran itu ada rumus yang namanya ABCD. Nanti saya jelaskan lebih lanjut dan lebih luas terkait apa itu ABCD. Yakni fase B. Fase B itu kelas berapa kak? Mana yang SD ini kak? Kak Kli SD atau SMP kak Eklin? SMP. SMP. Fase berapa kak? Fase B kak, Kak Era. Fase B itu Berapa, Kak? Fase B kelas 3-4. Mantap. Ya, terima kasih kak. Elemen terampil bergerak, CP-nya yakni peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut atau penghalusan. Nah, berarti kakak ini harus ngajar dengan teknik penghalusan. Nah, bisa kita lihat sedikit kakak, kita elaborasikan sedikit terkait CP dan tujuan. Bisa kita lihat di sini. CP-nya peserta didik memperagakan konsep gerak. Nah, gerak yang utamanya kakak. Gerak. Selanjutnya di tujuan kita pecah. Nah, sudah kita pecah, itu terkait senam irama atau misalkan senam lantai. Seperti itu kakak. Selanjutnya, asesmen pembelajaran. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya telah saya tanyakan kepada kakak-kakak bersama kita elaborasikan dari mana kita tahu terkait ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, itu melalui asesmen. Fase B, elemen terampil bergerak, capaian pembelajaran peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Tujuan pembelajarannya peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, seperti itu kakak. Jadi asesmen ini ada asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Juga ada asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa atau penampilan rangkaian gerakan senam irama. Kalau asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda itu merupakan asesmen kognitif atau pengetahuan. Asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan dalam hal ini adalah keterampilan. Selanjutnya 3, aktivitas pembelajaran. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Nah, dalam hal ini yang telah disebutkan oleh kakak-kakak semua tadi, ada model, ada strategi, metode. Nah, ini yang dikatakan aktivitas yang dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak, developmentally appropriate, dan tentu saja selaras, alignment, dengan penilaian yang sudah ditetapkan.
Nah, jadi kakak-kakak proses aktivitas yang menyenangkan, engaging sesuai dengan perkembangan anak, development, appropriate, dan selaras. Nah, dalam hal ini 3 tadi kakak-kakak selaras atau relevan dengan penilaian yang telah kita tentukan sebelumnya. Fase B, terampil bergerak, CP-nya sama, tujuannya sama, asesmen pembelajarannya yakni asesmen dengan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian senam irama. Aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan kakak-kakak semua. Nah, oke, sebelum kita lanjut kakak, ada yang mau ditanyakan kakak terkait 3 ini yang mau ditanyakan? Bungkus? Oke, bungkus. Desain mundur atau backward design. Yang pertama, mulai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan asesmen pembelajaran. Yang ketiga, merencanakan kegiatan pembelajaran. Langkah lain yang perlu diperhatikan kakak-kakak sebelum kita telah membahas 3 awal langkah komponen utama tadi. Selanjutnya yakni memperhatikan diferensiasi. Jangan lupa kakak-kakak, pembelajaran dengan diferensiasi itu sangat penting untuk disusun dan dipersiapkan dengan matang sebelum proses pembelajaran. Selanjutnya mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya. Yang keenam, menyusun langkah pembelajaran. Yang ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Nah, jangan lupa kakak-kakak, nah saya mau tanya dulu nih kak, biar lebih paham. Kira-kira sumber belajarnya apa aja kak? Ada yang bisa menjawab kakak? Lihat buku, Buku. pengalaman. Terus apa lagi ya? Kalau pengalaman, Siapa kak? Pengalaman juga. Dalam hal ini maksud Kak Tini itu Kak, ya ini teman tutor sebaya, bisa jadi sumber. Terus buku, video. Nah, terima kasih Kak Tini. Selanjutnya menyusun rencana keselamatan. Nah, pernah kita bahas kakak-kakak terkait perbedaan gender kemarin. Nah, dalam permainan sepak bola tidak ada yang membeda-bedakan terkait gender. Namun hal ini perlu disusun perencanaan terkait keselamatan. Mengapa? Karena anak-anak laki-laki biasanya asal terabas. Tendangannya kuat-kuat tanpa memperhitungkan keselamatan orang lain. Khususnya anak cewek, bola kena muka, gepeng. Jadi jangan pada saat ngajar kakak kita tidak memperhatikan murid pada saat permainan. Jangan, betul. Tetap kondisi membimbing anak-anak itu. Karena menyangkut daripada poin ke-7 yakni keselamatan. Kenapa desain mundur atau backward design? 1. Memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Backward design menjadi penerjemah kakak-kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif atau menyeluruh peserta didik. Selanjutnya, kita menganalisis. Pertanyaan refleksi. Kakak-kakak dapat menjawab pertanyaan pemandu atau refleksi di Jamboard. Yang pertama, apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak-kakak susun? Bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya?
Apakah perencana pembelajaran yang kakak-kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus pendidik? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, ya kenapa? Apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Nah, ini saya copy terlebih dahulu. Saya copy dan saya klik di room chat. Biar kakak-kakak bisa soalnya apa aja nih. Nah, ini dia soal. Dan link Jamboardnya sudah saya buat semalam. Oke, silakan kakak masuk di link Jamboard yang telah saya kirim kakak. Dan diisi sesuai dengan pertanyaan. Di situ ada 4 pertanyaan. Silakan kakak. Saya stop present terlebih dahulu kakak. Nah, itu ada 4 pertanyaan sesuai dengan tempat-tempat kayak 1, 2, 3, 4. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan 1 di atas, kedua juga nomor 2, yang ketiga, keempat, pertanyaan keempat. Ini ada Kak Akri. Ini siapa? Oke. Delete. Oke. Silakan Kak. Nah, ini warna hijau nih sekarang tuh. Nah, sudah Kak, dibesarin nggak? Nah. Oke. Ini baru Kak Akli yang membuat pertanyaan nomor 1.
Punya siapa ini? Warna pink. Gunakan sticky note ya. Ya saya. Kak. Oh, ini siapa Kak? Punya saya. Oh, punya Kak Abdi. Oke, silakan Kak Kak. Angga, Profesor punya saya Kak Angga. Iya. Yang mana Kak? Ungu tadi. Punya Kak Rangga yang mana? Ini punya Kak Rangga udah ada Kak. Yang warna hijau nih Kak. Mana Kak? Ini lah besar ini Kak. Ngapa tidak muncul Kak ya? Dia ke mana? Ini ya nah besar Kak. Rangga Panji 81. Nah ini Kak Akti udah semua nih. Wis mantap. Ini Kak yang warna hijau nih punya Kak Rangga nih. Nah klik aja yang hijau-hijau nih Kak. Langsung ketik. Wah, besarnya nih Kak, kacam. Wah. Kak Rangga suka ambil apa orang nih. Ayo. Cara aku sih ngomong ya. Wah ini warna pink ini punya Kak Abdi. Nggak tengok anak ngetik gitu. Ayo kakak-kakak yang lain, baru Kak Akli, Kak Abdi, sama Kak Rangga. Dan mengikuti proses pembelajaran. Kak Dede, Kak Tini, Kak Siska. Kecil, cak semut tuh, susah nih anak dibesarkan tuh. Yang mana Kak? Yang warna apa punya Kak Siska? Oh yang hijau biru ini Kak? Ya kecil, cak semut. Nah ini, bukan Kak, ini Kak Rangga Kak. Apa harus ditulis di apa itu namanya? Aku tadi sudah nulis banyak hilang, putus internetnya. Lah aku nulis cak. Yang mana Kak Siska? Di chat room. Oh yang warna hijau ini Kak ya? Ah, iya kok. Ganti dulu nih. Punya Kak Rangga, warna kuning. Punya saya kok nggak bisa dibesarkan ya Kak ya? Nah, baru kuning muncul nah. Lah banyak tuh titik ada biru. Aku lo tukar be kuning. Nah, ini Kak Era, lah sudah dibesarkan Kak? Tulisannya Kak, apa kecilnya Kak Mana? munculnya Kak? Besar ke Kak? Nina Kak Rangga, mano kening Nina nah. Oh yang ini ya? Oh kiri ini. Nah, punya Kak Rangga ini. Nina yang bergerak-gerak. Kuning. Kuning. Coba klik sticky note-nya Kak. Klik sticky note-nya. Oh yang kuning ini ya? Oh ini ya, Siska ini ya? Ah iya. Iya, bentar. Mano sticky note juga. Kadang ketemu, kadang tidak. Samping yang gambar pensil Kak Siska. Kak, sudah dibesarin Kak? Nah. Wah, ini punya Kak Era ini ambil apa orang? Kak Era ini. Ngajak rusuh nih Kak Era ini. Oh iya Kak. Pertanyaannya enggak muncul Kak soalnya Kak. Pertanyaannya saya ini Kak, ada di sini Kak. Di atas Iya makanya. Atau saya kirim di room chat Kak.
Ada di room chat Kak, sudah saya kirim Kak. Kalau enggak Anu, kelihatan. Ya. enggak nulis pula. Tek. Makanya Kak, kalau Kak Siska yang sticky note itu Kak, yang samping gambar pensilin Kak. Nah ini Kak, kursor saya Kak. Nah yang hijau-hijau ini Kak, Mana sih? klik, tempel Kak di tempatnya Kak. Langsung klik bisa. Apa? Pensil nih. Nomor 3 mau apa pertanyaannya rata tulis apa? Harus Pensil ini diajarkan. timbul cak Apa? apa nih? Cak penghapus nih. Nah, yang punya pertanyaan kedua Kak, mau nggak bisa tak besarin ya? Yang hijau. Hijau. Nah ini Kak. Hijau. Ah, oke, sudah. Tulis nih. Ini punya Kak Abdi nih Kak, bentar Kak. Nah, Yo, besarin. Oke. nah jadi, nah punya Kak Siska ini kan nggak ada namanya, yang lain punya. Oh, Kayak pakai Siska pakai yang gambar ini. Jangan pakai gambar Jadi? segi 4, bulat segitiga. Nah, Ini sampingnya, klik Kak. pensil nih ya. Buat sampingnya Kak, samping pensil Kak. Sebelah kanan Kak, yang Nih. warna hijau, yang kayak lembar kertas terlipat itu Kak. Udah lembar kertas terlipat kuning nih. Ya, yang samping pensil Kak. Nah itu Ya, klik, ya. taruh di tempatnya Kak. Nah nanti ada timbul nama Kak Siska. Bisa langsung ngetik di situ Kak. Nih, Nah, nih. sebentar saya besarin dulu. Nah, ini kan langsung ada Kak nama Kakak Siska Rati Ayu Sari. Iki piye maksudnya pindah gon kene iki? Kon nulis nang kene iki tulisan iki kon nulis kok ndek masuk kotak-kotak iki. Lu kuling ngono. Ini Kak Era nih yang hijau. Siapa nih Kak Ram? Kan tak tulis toh, tak lebokke. Tapi kan tadi kan udah mlebu nang kotak-kotak mau. Ya. Oh, mlebu nang link ya. Kak Raga baru nomor 1 Kak Raga ya? Iya Kak, nomor 2-nya besar lagi Kak. Itu ini Kak. Mana? Yang mana? Yang mana? Oh yang ini biru nih. Iya. Nah ini Kak. Soalnya Kak nomor 2 Kak bisa diperbesar lagi juga dah Kak. Bentar. Nah. Kelihatan Kak? Tidak Kak. Hah? Masuk Kak, ini udah gede Kak. Wong kan mlebu rene-rene iki mau kon nulis nggon kene apa piye? Aku runcet tapi mau. Kok men dilebokke dhewe kok iso mlebu nang kono. Lah kuwi kan runcet. Terus wong kok do mlebu nang nggon koyo ngene. Iki siji ta manane. Nah, ini Kak soalnya Kak, sekarang Kak. Apa nih? Soalnya Ya Kak. Aku mau soalnya. Tapi kan tak satu jawaban, satu tempat. oh satu tempat. Heeh. Mungkin di mana Riko? punya saya yang nomor 3, Mangga. Tolong dibesarin. Bentar. Oke. Ini jawaban gue. Ke sana. Dia kan lari. Nomor 3. Oke. Daerah. Yang pink ini Kak ya? Ya, yang pink punya saya. Nah, oke. Udah Kak. Karena aku N iki apa? Iya gitu. Ini tiga menit. Mau kan gede kayak ora kowe. Enggak iso aku. Lebokke rono aku ora ngerti. Tapi itu kan gede-gede ya, yang penting masuk rono. Ini Kak Rangga. Sudah bisa Kak Rangga? Iya, Pak. Ya, Kok mesti jadi ya orang di karo Oh, kita. eh? Nah, nulis kudu nang kono. Iya, Lah iya. ono pencet tak nulis. Ah.
Jadi siji, tuliskan nomor siji. Ya, iki lah tulisanku. Oke, pindah nomor iso. Di copy. Ya, Pak anu iso, Rangga. Pak, fasilitator iso. Nah, iso toh? Tinggal lanjut ya Riko. Wih, tetap. Pertanyaan cuma di lembar lain lagi ya Kak Kak, untuk pertanyaan kedua nomor 2 lain lagi Kak. lembar lain Ini pertanyaannya Kak, nomor 2 Kak. Nah, buat lembar lain bagaimana lagi cara ya sticky note lagi Kak. Klik sticky note lagi, terus tempel lagi Kak. Tak saiki sih tok. misalkan Kak mana sebentar Ya, nanti diharapkan anak dapat melakukan gerakan sesuai tujuan pembelajaran. Nomor 2, untuk melihat keberhasilan diadakan penelitian dan pengamatan. Nomor 3, Kak Oh iya, jangan Jangan geser Kak. sekali apa Jangan jauh-jauh Kak. Jangan dibawa kabur. nah ya Nah, benar, Kak. nomor loro. Dibawa kabur. Nomor telu. Angga Kejar-kejaran. perbesar lagi punya aku Angga, hapus. Nomor 2 nih ya Kak ya, kasih Kak. ini nomor 2 yang baru digeser yang Oke, tadi itu sebelah udah. Oke, udah ditempel Kak. Mana punya Kak Yang aku Rangga? Angga, nomor 2 Angga. Nah, ini punya Kakak kita Baik, ini. jawab baik. Punya ini nomor berapa nih Kak? Sini. Punya saya nomor 4 kalau dibesarin Pak Angga. Bentar. Pak Abdi mana yang warna pink ini? Nomor berapa nih Kak? Ya, Nomor 4 ya? tapi ya nomor 4-nya. Aku tuh nomor 1 sampai 3 tadi. Punya Kak Rangga mana? Nomor Nah, 2 ini, Kak. Kak. Iya, nomor 2 Kak. Sudah Kak. Waduh, capek juga, ya ampun, Mesarian. Aku ya guys, kita pengen bicara soal motor yang pertama kali nyerang kita. Kenapa dia telah tidak ada ya? Mana dia pergi bukannya? Apakah motor itu masih ada di sini? Oh tolong, kenapa Ipan? Ada apa Ipan? Jangan-jangan kita akan berada di sini. Ya ampun, seger banget. Masih ada. dia gak Kak Angga, Bu. Punya aku tuh jawaban nomor 2 Kak Angga itu Kak Angga. Yang ini? Iya Kak. Oh, iya ya. Oke, oke, oke. Ini yang Kak Tini ini nomor berapa ya? Mana punya Kak?
Angga perbesar lagi ya kak, yang aku jawaban nomor 3. Mana? Ini ya, Yang mana Kak? Yang biru dia? yang biru tadi lah. Ah, bukan Kak Tini ini. Yang mana yang punya Kak Rangga? Yang ini kak, yang bawah, yang bawah. Oh iya ya. Nah iya kak, iya kak. Nomor 3 kak. 3 betul. Udah Kak? Siap. Aduh, mana hilang tadi? Sekarang ke besarkan lagi kak. Yang mana Kak? Mana banyak? Sudah, Ini sudah, nomor Kak. nomor berapa Kak Siska? Nah, ini sudah Kak, nomor Sudah 3 nih Kak. Sudah nih. Nah, ini nomor 3. Kenapa? Ditarik kau ini api. Mana nih? Yang diharapkan Mana narik? punya Kak Api. Kerangga, sudah diisi Kak? Belum kak, nomor 3. Sudah tahu Kak tempatnya Kak ini? Iya tahu kak, tahu. Oh ya, oke. Nah ini Kak Bambang nih, sudah saya besarin Kak. Nah. Tiga. Itu yang nomor 1 baru orang 4 itu. Nah, nomor 1. Iya. Orang 4 baru nomor 1. Silakan Kakak yang belum nomor 1 nih, banyak yang sudah nomor 2, nomor 3 dan nomor 4.
nulis. Kak Rangga nanya, ini bagaimana muncul di pensil yang untuk nulisnya hilang? Ini Kak langsung klik aja Kak. Klik aja Kak. Langsung klik di tempat nulisnya itu. Iya. Yang Bukan tepat ini, sticky note Kak. Warna apa Bu ini? Warna biru. Warna biru. Warna biru. Biru ya? Yang nomor berapa Bu? Mau jawab. Ini nah, jawab ada nomor nomor biru. 3. Mau jawab nomor 3. Nomor 3 klik sticky note lagi ya atau di copy aja Kak? Oh, nulis di chat room. Enggak, di ini jambot tadi Kak. Di yang ini Kak sticky note ini Kak. Sticky note itu. Yang gambar samping pensil. Yang kayak ini sebelumnya nomor 2 atau copy Klik aja. dulu ada kertas sebelah pensil itu nah. Kadek nanti ada warnanya tinggal milih. Kalau Iya, Kak di bawah Abdi dia yang pink. Enggak muncul, belum muncul. Gak enak gambar. Ini karena klik ini dulu, Nak. Iya, enggak, ini soalnya Riko enggak enak loh. Yang di bawah. Enggak di klik sing enak yang mana kan? Kak Angga tolong Riko berpesan Kak Angga untuk jawaban Angga. Jawaban nomor 4 no yang mana? Biru. Biru Kak Angga. Nah, Nah ini biru Nak. Untuk Kok ibu tapi. Ini biru. Biru kan? Iya, biru Kak. Ndindi. Iki nanggon aku mau. Iya, tapi kan ini nomor 3, Kak. Sampai harus nggawe nomor 3. Nomor 2, saya nomor Iya. 3. Iya ya. Iya. oke Kakak, nanti diselesaikan Kak, jangan tidak ya Kak ya. Kita lanjut terlebih dahulu. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar daripada kakak diawali dengan mengindikasi capaian tujuan pembelajaran? Mbak, silakan Kak Dede bisa dielaborasikan Kak. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Kak Dede diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran maksudnya? Silakan Kak Dede. Kak Dede apakah di tempat? Nggak ada ya? Oke, coba ke Era. Silakan ke Era. Kak Rangga ya, Kak Rangga. Kak Rangga dulu. Siap Kak. Nah, coba Soal Kak. ini Kak ya. Hmm. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Ibu Bapak diawali dengan mengidentifikasi siapa itu yang tujuan pembelajaran? Iya Kak. Karena kenapa? Mengidentifikasi capaian tujuan sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan mengidentifikasi kita dapat memahami kebutuhan peserta didik apa lagi ya? Mungkin itu aja Kak. Enggak. Untuk pemahaman peserta didik. Iya Kak. Oke, Menemukan mantap. kebutuhan peserta didik ya. Mantap. Nah, ya pastinya kakak pasti ya, pasti kakak semua mengidentifikasi tujuan pembelajaran terlebih dahulu, itu pasti. Selanjutnya, nah di sini kakak kita perhatikan terkait penyusunan ABCD. ABCD ini maksudnya ini kakak terkait tujuan pembelajaran. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu harus memuat ABCD Kak. Itu rumusnya. Yang pertama A itu audience, yang kedua B behavior, yang C merumuskan condition, D-nya degree. Audience itu peserta didik, siswanya. Behavior itu apa yang dilakukannya.
sikap dia itu, apakah mengidentifikasi. Nah, kondisi siswa Kak, condition siswa. Apakah dia berkelompok atau apa? Ngerjain apa Kak kondisi siswa itu Kak? Dia tuh ngerjain apa? Degree itu ketepatan Kak. Maksudnya dalam ini ketepatan itu misalkan kita, nah jadi saya contohkan gini, melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu, nah peserta didik itu audience, mengidentifikasi itu behaviornya, condition, mengidentifikasi terkait teknik dasar permainan sepak bola. Nah, itu kondisi. Teknik dasar permainan sepak bola. Nah, itu condition. Degree dengan baik dan tepat. Nah, melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam teknik dasar pada permainan bola voli dengan baik dan tepat. Apa audiensnya? Peserta didik, behaviornya, identifikasi, kondisinya, teknik dasar tadi, menganalisis teknik dasar permainan bola voli, degree-nya baik dan tepat. Nah, itu Kakak. Ada yang mau tanyakan Kakak terkait ABCD? Bungkus. Silakan analisis rancangan pembelajaran. Peserta bagi jadi 3 kelompok, masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah Kakak unggah pada sesi sinkronus dalam waktu 20 menit. Setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran modul ajar untuk dianalisis keterkaitannya. Terus tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan LPP. Tiap kelompok melakukan presentasi salah satu perbaikan, tiap kelompok diberikan waktu 5 menit untuk presentasikan. Oke, kakak-kakak silakan, kita sepertinya nggak usah pakai board kakak. Jadi kakak-kakak silakan berdiskusi terkait RPP siapa yang mau dielaborasi dan nanti dipresentasikan. Di sini saya bagi kelompoknya, dan ada orang 8. Yang kelompok pertama Kak Tini, Kak Bambang, Kak Abdi, yang kedua Kak Rangga, Kak Era, Kak Akli, yang ketiga Kak Dede dan Kak Siska. Nah, mungkin kelompok 1, apakah RPP Kak Tini atau RPP Kak Bambang atau RPP Kak Abdi? Yang kedua, apakah RPP Kak Akli atau Kak Era atau Kak Rangga? Yang ketiga, yakni atau Kak Dede atau Kak Siska. Dan itu nanti akan dipaparkan atau dipresentasikan. Nanti saya beri ruang untuk di-share screen-kan, Kak. Jadi kita bisa lihat bersama terkait RPP atau modul ajar yang disusun oleh kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Izin Kak, diskusinya di sini Kak ya? Ya diskusinya di sini aja Kak. Soalnya kemarin ada kita pakai board. Jadi belum selesai. Akhirnya nggak ada yang presentasi ya, nggak ada yang nggak dapet. Nah, jadi kita di sini saja Kak. Jadi kalau sudah kelompok 1 siap, kelompok 2 atau kelompok 2 siap atau kelompok 3 siap, langsung saja kelompok 2 siap misalkan. Langsung saja izin paparan, nanti saya beri ruang untuk share screen. Tampilkan saja RPP-nya atau modulnya. Pak Era, Pak Rangga. RPP Kak Akli itulah. Untuk Kak Akli Kak Era. Pak Bambangnya mana Pak Bambang? Ayo Kak Asli, mohon ditampilkan LPP-nya. Ya Kak Akli tampilkan. Nah, tampilkan. Lah 2 dapat suara. Kelompok 3 Kak Dede dan Kak Siska ya. Pak Bambang ditampilkan Pak Bambang RPP-nya. Aku internet lagi gangguan ini. Nah, Dev nggak tahu nih. Nggak apa-apa Kak. Nggak usah takut. Maksudnya ini kan kita perbaikan Kak.
Nah, Iya. jadi kita sama-sama belajar gitu kan. Nanti yang Kelompok kurang-kurang 3 kita RPP-nya tambahin. Kak Dede ya? Ya, Kak Rangga. Siska atau Kak Dede, terserah Kak. Atau Kak Siska atau Kak Dede. Kelompok 3, kelompok satunya tadi Kak Akli, Kak Akli, kelompok 2 Kak Akli, sama Kak Era, Kak Ranggang, Satu Kak kelompok 2 Bambang, orang Kak ya? Abdi. Hah? Ya, 2 orang Kak. Kak Dede hadir enggak? Di bawah batang karet Kak Dede itu nyari sinyal. Lagi di pondok, Dedek. Di pondok hari ini hujan ini. Kak Dede tampilkan modulnya. Panen Yang jeruk tuh punya Dedek tuh. praktek be belum? Sabtu baru nak praktek. Nah, jadi misalkan Jadi ada kita kakak-kakak bikin yang RPP, terus belum kita paparkan itu ya. Gimana Kak? Tampilkan dulu Kak Akli RPP dong. Tampilkan RPP, pasti kita paparkan bagaimana. Nah, misalnya kelompok Kak Akli kelompok 2. Nah, jadi kan sudah dibagi nih siapa yang pemapar, siapa yang MC-nya atau moderator. Nah, jadi nanti yang pemapar misalkan Akli kayak kemarin Kak. Nah, jadi yang pertama kami susun ABCD. Nah, langkah-langkahnya ABCD misalnya seperti itu. Nanti ada yang kurang-kurang kita tambahin, kita berikan kekuatan sama-sama. PRA, moderator. Saya belum jadi. Pak Rangga Siap. bagian tanya jawab. Siap. Pokoknya siap aku. Yuk, gimana? Langsung ya, Asli. Kalau sudah siap Kak Rangga, Kak Akli dan Kak Era? Siap. Oke, siap Kak. Oke, saya tutup terlebih dahulu share screen. Oke, silakan Kak. Baik, kakak-kakak, mohon izin waktunya untuk presentasi diskusi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Semoga kakak-kakak semuanya dalam keadaan sehat dan dalam kondisi yang bahagia. Baik kakak-kakak, di sini kami kelompok 2 dengan anggota yang pertama saya sebagai moderator Era Iswandari, kemudian sebagai presentator nanti Kak Asli, dan kemudian nanti Kak Rangga sebagai penulis untuk mencatat kalau ada catatan-catatan. Baik, selanjutnya waktu kami persilahkan kepada Kak Ajli untuk memaparkan RPP atau modul ajarnya. Silakan Kak Ajli. Izin masuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melakukan catatan terlebih dahulu sebelum memaparkan RPP yang telah disusun. Izin ya Kak, apakah sudah tampil? Sudah Kak. Oke, RPP yang dibuat di sini yaitu di kelas 8. Materinya bagian atletik untuk lompat jauh. Ini kelas 8 ini di tempat kami belum menggunakan kurikulum merdeka, masih menggunakan K13. Ini kelas 7 yang menggunakan kurikulum merdeka. Jadi RPP-nya pakai yaitu metode untuk K13. Pertama ada seperti biasa ada identitas. Ini pembelajaran berreferensinya untuk melakukan pemetaan gaya belajar siswa. Ada visual, auditori, kinestetik. Ini dilakukan melalui sesi berikutnya. Kemudian ada tes diagnostik untuk mengetahui tingkat perkembangan anak. Ini dan belajar muridnya. Ada visual, auditori, kinestetik. Kemudian ini ada punya pertama sesi biasa,
belajar kita, potensi itu, dengan potensi dasar, memuat hati dan IPK, dan tujuan pembelajaran. Ini yang saya katakan lagi Angga tadi bagikan mengenai ABCD. Ini audiensnya ada peserta didik dan behavior, kondisinya, dan ada terakhir tadi degree. Ini ada materi pelajaran para siswa dan jauh. Model yang digunakan itu model PBL, ada problem plus teknik, kemudian metodenya atau kegiatan belajarannya, diskusi, presentasi, dan simulasi. Kemudian alat yang digunakan ini video belajaran, lapangan, kartus, proyektor, proyektor, dan bahan belajaran parameter LKPD. Kenapa ada kartus ini? Kartus ini adalah merupakan sebagai inovasi pengganti dari lapangan areal lompat jauh yang sebenarnya. Karena areal lompat jauh yang sebenarnya itu lagi kurang memungkinkan untuk dipakai. Sumber belajarnya ada buku dan YouTube. YouTube ini bisa Bapak Ibu akses. Ini isinya siswa kami sendiri yang melakukan. Ada satu laki-laki dan satu perempuan. Sebagai kontennya. Kemudian kegiatan belajarnya ada pendahuluan, orientasi, persepsi, dan motivasi. Karena ada yang berdoa ini masuk religius, kemudian daftar hadir masuk disiplin. PSE ini Bapak Ibu pembelajaran sosial emosional. Jadi untuk mengetahui tingkat emosional anak. Kadang-kadang anak itu dari rumah ada yang merasa kurang senang, ada yang merasa kecewa, ada yang merasa sedih, ya gitu. Nah, makanya di bagian ini digunakan untuk merubah emosi anak menjadi lebih gembira lagi, lebih semangat lagi. Nah, kenapa ini guru meminta siswa untuk berbagi cerita secara berpasangan sampai ke sekolah dan siap belajar gitu. Jadi dengan anak cerita tadi itu dapat plong gitu. Nah, seperti orang curhat gitu. Biasanya kan kalau dia sesama temannya berpasangan kan lebih enak ngobrolnya gitu. Apalagi dengar curhatan teman yang senang, diharapkan yang merasa sedih tadi dia akan terbawa senang juga. Makanya diharapkan pembelajaran itu lebih enak karena siswanya merasa emosinya senang semuanya. Kemudian ada menyanyikan salah satu lagu nasional. Ini untuk nasionalismenya Icebreaking. Ini untuk meningkatkan konsentrasi anak, fokus anak, dan menginformasikan tujuan belajaran yang akan dicapai yang di awal tadi. Yang kemudian guru menginformasikan aktivitas belajar yang akan dilakukan. Itu yang sesuai dengan metode tadi. Persepsinya, guru mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari melalui pertanyaan-pertanyaan. Ini sebagai bentuk komunikasi. Dan motivasi. Nah, motivasi ini guru menginformasikan mempelajari materi lompat jauh dan pada kehidupan sehari-hari. Jadi materi ini dihubungkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Seperti meningkatkan kekuatan berkaki, kemudian melewati rintangan atau bahaya. Kegiatan intinya seperti ini. Sama ada mengamati video yang ditampilkan di YouTube, yang menanya, mencoba ini melakukan lompat jauh dan menalar, terakhir mengkomunikasikan. Dan setelah mengkomunikasikan terakhir pada bagian penutup. Untuk penilainya ada sikap pengetahuan keterampilan. Ini melalui teknik pengamatan, tes tulis, dan pengamatan kembali. Untuk penilaiannya jurnal observasi, penilaian sikap, tes formatif, dan uji kerja. Dan untuk penilaiannya ada yang remedial dan pengayaan. Ini pembelajaran terakhir yang dilakukan kemarin di September. Nah, ini bentuk LKPD-nya Bapak Ibu. Ini saya bikin untuk melatih tingkat penalaran anak gitu. Jadi ibaratnya kita kan ada literasi dan numerasi. Ini diharapkan ini dapat meningkatkan numerasi mereka dan literasi juga. Ini kan masih acak nih, cocokkan gambar di samping.
Jadi teknik tolakan. Gambar pertama ini gerakannya apa? Apa teknik tolakan, apa teknik mendarat, atau teknik awalan, atau teknik melayang. Nah, tinggal misal tarik garis saja. Gambar kedua, misalnya gerakan apa? Gambar ketiga gerakan apa? Gambar keempat gerakan apa? Ini tinggal mencocokkan dengan kata yang di sebelahnya. Kemudian di kolom terakhir ini tulisan gerakannya ini adalah gerakan yang digambar ini. Bagaimana gerakannya? Apa berlari, ini kan? Apa melompat, melayang. Kemudian instrumen penilaiannya. Ini yang pertama ada sikap virtual dan sosial, berdoa, jujur, disiplin, dan menjawab, peduli, santun, percaya diri. Ini sesuai dengan tujuan yang pertama tadi di awal. Kemudian ada pilihan ini pengetahuan, bisa ambil pilihan ganda. Ini pertama saya bikin ada bacaan terlebih dahulu untuk meningkatkan literasi mereka, dan bawahnya bersoal. Dan yang ketiga ada penilaian keterampilan, DKI 4 pelaksanaannya, remedial, dan pengayaan. Mungkin cukup yang saya sampaikan, paparkan. Silakan kembalikan kepada Pak Era sebagai moderator. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih kepada Kak Asli yang sudah mempresentasikan RPP pembelajarannya. Kepada Bapak Ibu, kami persilahkan bagi yang ingin memberikan masukan, kritik, serta saran berkaitan dengan RPP yang sudah dipresentasikan oleh Kak Azli tersebut. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, kritik, atau saran berkaitan RPP tadi, silakan untuk raise hand. Baik, Bapak Ibu, silakan. Per kelompok aja Kak Era, biar lebih mantap Kak, 2 dan 3. 1 dan 2, 1 dan 3. Baik, untuk kelompok 1 atau kelompok 2 terlebih dahulu yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan saran, masukan. Oke, pada Kakak Bambang Subali, monggo kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan Kakak fasilitator Angga dan kelompok 2 yang telah memaparkan RPP-nya. Saya cuman salut dengan kakak-kakak kelompok 2 ini. RPP-nya sudah tersusun rapi dan komplit. Komplit sekali. Ini bisa dibisniskan kalau misalkan iya benar. Dari pertama tadi, dari awal itu sudah bagus sampai di asesmennya komplit, sampai dibentuk latihan-latihannya komplit. Nah, kayak ginilah sebenarnya yang harus kita terapkan di sekolah. Mudah-mudahan olahraga di Kabupaten Musirawas pada khususnya dan pada umumnya Sumatera Selatan akan mendapatkan dampak yang positif, sehingga antara pendidik dan yang dididik itu mendapat manfaat dunia akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Bambang Subali yang sudah menyampaikan apresiasi tadi terhadap RPP yang dibuat oleh Kak Azli. Mungkin dari kelompok kakak yang lain ingin menanggapi Kelompok 3. Oke, kalau tidak kelompok 3 ya. Selanjutnya kelompok 3 kami persilahkan. Yang mewakili silahkan raise hand atau langsung berbicara, tidak apa-apa. Soalnya aku dewean nih kelompok 3 nih. Nah, ayo, yuk maju. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Mewakili dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang apa yang telah disampaikan oleh dari kelompok 2. Untuk komplain sepertinya tidak ada ya, perfect sekali, bagus sekali ya. Dan apa ya, di sini ibaratnya yang dikatakan Pak Bambang tadi sangat bagus dan komplit, semuanya ada dari KI, tujuan, dan sampai terakhirnya tadi LKPD-nya, referensinya lengkap. Jadi tidak ada yang mau diperbaiki lagi nih. Kalau diperbaiki lagi kayaknya yang nomor 2 nanti pusing dia. Sudah banyak sekali itu. Aplaus lah untuk kelompok 2. Nah, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Siska. Mungkin Kak Angga selaku Fasil ada yang perlu disampaikan berkaitan dengan LPP tadi, Kak? Oke, terima kasih Kak Era. Nah, kita berikan penguatan luar biasa sekali pemaparan daripada kelompok 2. Ya, Kak, solid kompak. Jadi telah dibagi nih, ada Kak Era sebagai MC kondang yang biasa jadi MC pernikahan mungkin ya. Ada Kak Akli ya terkait tugas pemaparan, dan Kak Rangga standby di posisi pengaman. Jawaban. Tapi dalam ini tidak ada yang bertanya. Kak Bambang apresiasi, Kak Siska juga apresiasi. Maka dari itu Kak Rangga tidak dapat jatah honor ya di kelompok. Oke, luar biasa Kak terkait RPP yang telah disusun dari kelompok 2 ya. Dalam hal ini adalah RPP daripada Kak Akli. Itu RPP K13 dengan menggunakan KI dan KD. Terkait tujuan pembelajarannya juga tadi saya lihat itu juga sudah memuat ABCD. Sudah memuat ABCD, kalau nggak salah tadi itu saya lihat sekilas tadi melalui pembelajaran berkelompok kalau nggak salah tadi. Kalau nggak salah tadi. Ada Kak ya? Kak Akli benar ya? Iya, Kak. Nah, melalui pembelajaran berkelompok yang saya contohkan tadi melalui pembelajaran based learning misalkan. Nah, itu maksudnya Kakak. Ya, itu sudah baik, sudah bagus. Namun Kakak nanti pada saat di terakhir yang 2 jam itu modul Kakak ya. Bukan RPP. Namun RPP yang disusun oleh Kak Akli mantap, luar biasa. Dari asesmennya juga mantap. Terima kasih Kak Akli. Kita sama-sama belajar Kakak. Saya juga sama-sama belajar juga dari Kakak semua. Itu saja umpan balik dari saya. Kak Era, silakan kelompok 2 untuk ditutup. Baik, terima kasih kakak-kakak yang sudah ikut berpartisipasi dan memberikan apresiasi terhadap kelompok 2 secara umum untuk materi RPP yang disampaikan oleh Kak Ajli. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 1 mengapresiasi dan terus semangat dan dikembangkan lagi. Terima kasih kakak, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Salam jaya. Jaya. Dikasih apa dulu kakak untuk kelompok 2? Nah, di sini saya akan mentawarkan kepada kakak-kakak untuk yang kelompok 1 dan kelompok 3. Sopo yang mau maju? Satu saja. Perwakilan dari kelompok 1 atau kelompok 3. Kalau dirasa cukup, yo wes lah, kita gas, lanjut, bungkus. Kelompok 1, Kak Bambang, atau dari Kak Siska, kelompok 3, silakan. Ada kelompok 1? Mau mempresentasikan kelompok 1? Kak ini tuh udah komplitnya tuh. Kak ini, Kak Bambang sama Kak siapa ya? Udah saya belum saya unggah. Adi. Belum Kak, saya belum siap. Belum siap. Sebenarnya sebelum diunggah kita
kalau ada yang perlu diperbaiki di komentari malah lebih bagus Kak Ngati ini. Udah perfect nanti ketika diunggah. Nah, itu ya Kak. Jadi kalau ada alasan kita, waduh belum saya unggah, belum dibuat, mana mungkin kan? Selama ini pasti kita membuat RPP tuh. Iya, nanti dibenahi Ya. dulu lah. Oke, baik. Terima kasih Kakak. Kita lanjut ya. Ya. Ya Pak. Oke, ntar kita share screen lagi. Oke, baik. Kakak, apakah sudah masuk share screen-nya? Nah, silakan kakak-kakak lakukan. Nah, jadi kakak-kakak akan bekerja secara mandiri, asinkronus. Belajar mandiri, bukan asinkronus. Belajar mandiri. Yang pertama, menyempurnakan RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama fasilitator. Nah, yang tadi yang telah dipaparkan oleh kelompok 2. Selanjutnya, dan mengunggah hasil perbaikan RPP atau modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backward design. Nah, jadi kakak-kakak, kalau RPP atau modulnya belum memuat backward design, saya ulangi, tujuan asesmen langkah. Kalau RPP dan modulnya belum memuat hal itu, silakan kakak-kakak untuk diperbaiki. Selanjutnya pada bagian lakukan modul 1.6, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di paket modul 2. Kakak-kakak diberikan waktu untuk pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lainnya pada aksi nyata nantinya. Oke, ada pertanyaan kakak-kakak terkait lakukan? Bungkus? Pada akhir sesi ini, kakak-kakak dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan model backward design. Terima kasih. Nah, oke, kakak-kakak. Jadi tugas-tugas kakak-kakak yang pertama video 30 menit. Ada yang mau ditanyakan kembali? Karena ini sudah hampir tanggal 8. Boleh. Ya. Tanya Kak Rangga. Halo. Monggo Bu. Tanya lah Bu ngerti nih. Kak Akli dong yang jawab. Iya, Kak Bambang aduh. Ya, Kak Akli sudah nih, Kak Era sudah. Ya, Kak Akli tanya ya Kak Akli ya yang dari tadi itu pas banget. Lah modul kamu tuh biar kami ini nengok. Ayo sama teman saya enggak bisa ini. Mohon bantuan. Gini aja kakak-kakak, kita tutup dulu kakak-kakak. Oh, tutup dulu ya. Dulu. Nanti baru kita masuk bertanya-tanya kayak. Oh ya, oke. Karena ini oke. Terima kasih kakak-kakak semua. Tetap semangat ya. Ada kendala apapun itu bisa ditanyakan sama saya. Insya Allah kita akan luring di tanggal 13 itu di SMP Air Satan. Ya Allah, saya lagi pusing-pusingnya ini. Enak kakak.
Oke, nanti saja Kak tanya itu Kak, setelah ditutup aja Kak ya. Oke, baik, terima kasih Kakak-kakak. Salam sehat, sehat selalu dan salam dan bahagia. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.